Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama saya Yusuf Mares, 1 jam ke depan akan menemani podcast Anda dengan tema Gara-gara Kajian Nasab Kiai Imad, Profesor Dr. Quraish Shihab turun gunung. Sebagaimana diketahui, beliau adalah ahli tafsir terkemuka, mantan menag, mantan rektor UIN Jakarta. Dalam potongan videonya yang diwawancarai Najwa Shihab putrinya, beliau mengatakan leluhur Habib hijrah dari Basrah ke Yaman. Bukan untuk cari nafkah, tetapi menyebarkan Islam. Dalam hal ini tentu adalah sosok Ahmad bin Isa. Kemudian dikatakan dalam videonya, dari keturunannya muncul sosok Faqih Muqaddam yang berkomitmen menyebarkan Islam tanpa peperangan. Sebagian keturunannya datang ke Indonesia dengan membawa Islam damai. Statement ini tentu bertolak belakang dengan kajian Ki Imad yang mengatakan tidak ada fakta sejarah dan tidak ada kitab yang menerangkan Ahmad bin Isa hijrah ke Yaman. Saya putar dulu podcast tempo hari antara Kiai Imad dengan Gus Rumel Abbas. Mas Rumel sepakat dengan saya bahwa tidak ada kitab satupun yang mu'tabarah dari mulai wafatnya Ahmad bin Isa sampai abad ke-9. Saya hanya mendengar Al-Jauharus Safaf. Apa sebelumnya itu enggak mendengar? Coba diulangi lagi. Oke, untuk kitab yang muktabar versi cetak, aku harus pakai tafsir, guys. Versi cetak yang bisa diakses sekarang itu cuma ada 2. Tarikh Hadramaut, berarti kan abad di atas abad ke-9, dan Al-Jauharus Safaf itu yang paling tua. Tapi kalau yang saya dapatkan semuanya itu kan beberapa nukilan orang. Ya? Sebelum abad 9 belum ada. Yang ada hanyalah beberapa nukilan ya, ini dari reportase orang yang personal. Saya punya. Oke, berarti tidak ada kitab yang mu'tabarah yang sudah dicetak ataupun yang masih manuskrip yang kita bisa akses yang menyebutkan Ahmad bin Isa hijrah ke Yaman. Tidak ada ya? Sepakat itu ya? Ya, itu dulu. Kita mulai dari sana dulu. Karena itu penting bahwa memang kita sepakat tidak ada satu kitab pun yang menyatakan bahwa Ahmad bin Isa sampai abad 9 dari kitab-kitab mu'tabarah baik yang sudah dicetak maupun masih versi manuskrip yang bisa diakses melalui perpustakaan yang ada di Timur Tengah, di Eropa, bahwa Ahmad bin Isa pernah hijrah ke Yaman. Itu tidak ada sama sekali. Itu satu. Yang kedua, kita harus sepakat bahwa tidak ada gelar untuk Ahmad bin Isa sebagai gelar Al-Muhajir sampai Zain bin Smith di abad ke-12 menyebutkannya. Sumel juga sepakat itu. Kalau itu di Al-Jauharus Safaf ada penyebutan Al-Muhajir untuk Ahmad bin Isa. Kalau saya memprediksi itu kitab ditulis tahun 820. Jadi sebelum abad setelah itu kemungkinan besar itu berdasarkan kepopuleran dan orang pertama yang tua yang naskahnya Al-Jauharus Safaf menyebutkan ada Al-Muhajir. Ya, betul. Tapi sebelum Al-Jauharus Safaf tidak ada ya kitab yang menyebut bahwa Ahmad bin Isa itu bergelar Al-Muhajir. Belum ada kecuali pengakuan dari orang per orang ahli muhaddisin di dalam sabatnya, di dalam isnadnya. Ini saya sambil mencatat ini Mas Rumel untuk siap ya. Kita tiktokan aja ngobrol santai nanti 30 menit Mas Rumel bisa bertanya kepada saya. Siap. Ya lanjut Kiai. Oke, baik pemirsa pada Suara TV dan para narsum bahwa ini yang menurut saya tadi dikatakan bahwa bertolak belakang bahwa dengan statement Profesor Dr. Quraish Shihab bahwa tidak ada fakta sejarah yang mengatakan bahwa Ahmad bin Isa hijrah ke Yaman. Di studio secara virtual telah hadir Teguh Said Qori, pengkaji nasab, Dr. Soleh Basari, dosen Universitas NU,
Kemudian Kiai Maulana Sarkun, petinggi Jatmi atau aktivis NU, Muhyiddin Habaib kalau saya menyebutnya ya. Nanti mungkin bisa hadir. Kemudian Kiai Ubadillah Taman, dosen filsafat Islam UIN Wali Songo, dan mungkin nanti di akhir Gus Ajis, alumni Universitas Yaman. Tapi sebelumnya saya akan melakukan disclaimer sebagai aturan podcast malam ini, baik kepada narasumber dan kepada netizen. Tidak boleh memframing atau memberikan statement atau komentar dengan kata-kata tidak pantas, caci maki, rasis. Ungkapkan saja fakta dan logika. Baik, saya langsung ke Said Qori. Said Qori, bagaimana Anda menanggapi statement Profesor Dr. Quraish Shihab, kemudian juga dengan fakta yang diungkapkan oleh Kiai Imad dengan Gus Rumel tentang keberadaan bahwa ada leluhur dari Bang Alawi itu hijrah ke Yaman. Silakan, Said Qori. Mic saya ketutup. Ya, silakan. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadi ziyadah daripada khasanah keilmuan. Ya. Langsung saja pada komentar saya terkait pernyataan siapa tadi, Syekh Quraish Shihab. Ya. Beliau menyatakan bahwa Said Ahmad bin Isa itu berhijrah ke Yaman. Dalam pentalaahan saya sampai hari ini, ya, saya belum pernah mendapatkan satu keterangan informasi yang akurat yang ada di zamannya. Artinya, kalau Said Ahmad bin Isa itu hidup di abad 3 ke 4, saya belum dapatkan informasi keterangan terkait bahwa Said Ahmad bin Isa hijrah ke Yaman dari kitab-kitab yang muktamad, ya, dari terkait masalah tarikh dan dari kitab-kitab nasab yang ada di seputar abad ke-4, ke-5, ke-6, ke-7 Hijri. Saya belum mendapat. Adapun informasi yang didapatkan terkait kehadiran Said Ahmad bin Isa berhijrah ke Yaman, dalam analisa penelusuran saya penelusuran saya itu hanya mulai ada informasi itu di sekitar abad 8 akhir, artinya 9, 10 sampai belasan Hijri. Nah, saya ingin menerangkan satu keterangan yang tahqiq menurut pandangan saya di dalam kitab Tahdzibul Ansab halaman 175 sampai 176. Ya, Tahdzibul Ansab karangan Al-Imam Al-Ubaidali atau Al-Ubaidili. Di sana menyebutkan wa Ahmad bin Isa An-Naqib bin Muhammad bin Ali Al-Uraidi yulaqabu An-Nafatu min waladihi Abu Ja'far Al-A'ma Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad Amiyah fi akhiri umrihi. Nah, di sini secara matan kalimat titik komanya sudah jelas. Ya, titik koma pertama itu terletak pada yulaqabu An-Nafat, terus dibayan oleh musannif min waladihi Abu Ja'far, dimulai dari cucunya yang bernama Abu Ja'far Muhammad Al-A'ma sampai kepada Muhammad Abu Ja'far, tapi tidak digeral dengan Al-A'ma. Artinya buyutnya atau kakeknya Abu Ja'far sama-sama berlakab atau berlakab dengan Abu Ja'far, tetapi yang menjadi beda cucunya dia di akhir hayatnya buta, sedangkan Abu Ja'far tidak. Artinya anaknya Ahmad langsung tidak. Nah, di sini disebutkan bahwa di mana sebahagian daripada anaknya Sayyidina Ahmad bin Isa itu bernama Abu Ja'far Al-A'ma, orang yang buta.
Siapa dia Abu Ja'far al-A'ma? Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad, yang buta dianya Abu Ja'far fi akhiri umrihi, di pada usia akhir umurnya. Artinya di akhir umurnya, di masa tuanya dia mengalami kebutaan. Ya. Nah, lalu musannif menjelaskan tentang kenapa Ahmad bin Isa itu kok bisa dilakop An-Nafat, sementara An-Nafat itu adalah memiliki makna seorang pengusaha minyak. Ya. Nah, apa sebab-sebab dia menjadi pengusaha minyak? Nah, di sini secara retorika pemahaman kitab yang berdasarkan tulisan Al-Imam Al-Ubaidali, beliau menyatakan wan hadara ilal Basrah wa aqama biha wa mata biha wa lahu auladun, atau wa akhuhu atau wa ikhwah bil jabali lahu aulad. Artinya apa? Dan dia Said Ahmad bin Isa An-Naqib itu turun gunung dari perkampungan menuju ke Basrah, di mana Basrah itu pada masa itu adalah pusat perkotaan dan pabrik-pabrik minyak lah, perdagangan minyak. Ya, wa aqama biha, di mana beliau bermukim di Basrah dan wafat di Basrah. Dan Said Ahmad bin Isa memiliki beberapa keturunan dan memiliki beberapa saudara yang berada di Jabal, artinya di perkampungan atau di pegunungan, di mana saudara-saudaranya juga memiliki beberapa anak keturunan. Dari berdasarkan informasi yang ada dalam kitab Tahdzibul Ansab, yang ada kitab ini lebih terverifikasi sejarahnya dengan keberadaan Said Ahmad bin Isa, di mana kitab ini adanya di abad 45 ya. Jadi dari berdasarkan kitab ini jelas bahwa Said Ahmad bin Isa tidak pernah berhijrah atau berpindah jauh ke negeri asing, ke Yaman. Itu dari retorika. Nah, kalau ada informasi yang akurat daripada kitab-kitab yang ada di abad keempat dan kelima yang memverifikasi bahwa Said Ahmad bin Isa pernah berhijrah ke Yaman, silahkan diberikan bukti data sejarahnya. Demikian yang dapat saya sampaikan, singkat padat, mohon maaf lahir dan batin. Insyaallah. Syukran. Lanjutkan. Jadi kalau dari sisi statement Said Qori adalah jelas, tidak ada keterangan atau sebuah fakta sejarah di dalam kitab menerangkan bahwa Ahmad bin Isa adalah hijrah ke Yaman. Lantas saya langsung ke Kiai Ubadillah. Bagaimana dengan fakta yang kita lihat? Kita tidak sedang merosting Profesor Dr. Quraish Shihab yang notabene tidak inilah itu ya. Kelas kita itu mungkin tidak bisa merosting atau bukan mungkin tidak pantas untuk merosting, tetapi kita mencoba untuk mengkritisi. Tadi adalah potongan fakta yang mengatakan antara Quraish Shihab dengan data yang ada. Silakan Dr. Ubed. Baik, terima kasih. Pertama-tama saya haturkan terima kasih kepada Mas Yusuf selaku pemilik rumah pada Suka TV yang selalu mencerahkan dan membebaskan. Sayyidi Asy-Syarif Tuan Muda Qori, juga sahabat saya Dr. Soleh Basyari. Dalam kesempatan ini saya teringat waktu Mas Yusuf masih jadi aktivis 98 dulu, berupaya untuk melakukan gerakan bawah tanah menurunkan Pak Harto. Hampir semua kiai mengharamkan karena dikira melawan kekuasaan. Tapi setelah Pak Harto turun, semuanya mengatakan alhamdulillahirabbil alamin. Saya kira upaya Kiai Imad melakukan kajian riset secara serius, meskipun itu bagi Dr. Soleh tidak perlu riset, sudah membatalkan langsung. Tetapi lambat laun nanti pada akhirnya semua akan serentak
alhamdulillahirabbil alamin kok pada akhirnya ada yang melakukan riset sehingga sejarah dzurriyyah Nabi tidak terdistorsi oleh sejarah-sejarah yang fiktif, sehingga semua menjadi terang benderang sebagaimana terangnya matahari di siang bolong. Baik, dalam diskursus kenasaban ini memang para habaib sedang mencari oasis melalui juru bicara atau siapa, yang saya kira itu juga upaya-upaya baik dan positif. Namanya upaya mencari oasis, siapa tahu mendapatkan oasis di tengah padang gurun yang betul-betul panas, suasana penuh kehausan. Siapa tahu ada oasis yang bisa menyelamatkan kisah-kisah fiktif yang selama ini muncul dari kritik-kritik ya Tuan Mudakori, bahkan secara akademik Dr. Soleh Basyari bahkan menegaskan tidak perlu riset ini, wong itu sudah jelas mengatakan begitu. Oke, Ubedillah. Terkait dengan sedikit saya interupsi ya. Coba bisa dengan kata-kata fiktif itu bisa diperhalus gitu ya. Mungkin bisa tidak terverifikasi atau apa gitu ya. Kelihatannya kok kurang nyaman telinga saya. Oke, makasih Mas Yusuf. Makasih Mas Yusuf. Oke, secara masuk kepada TikTok yang menampilkan Profesor Dr. Quraish Shihab, sebenarnya itu sudah 2 tahun sebelum riset kajian nasab, Mas. Setelah saya mencoba meneliti itu, dan itu langsung dialog antara Najwa Shihab dan ayahanda beliau, Profesor Dr. Quraish Shihab. Tetapi meskipun demikian, saya kira masih tetap relevan, karena apa yang dinyatakan oleh Quraish Shihab itu bisa menjadi oasis para habaib untuk menjawab riset Kiai Imad dan beberapa pernyataan-pernyataan Tuan Said Qori yang begitu ya. Saya kurang tahu ini Kiai Ubedillah ada terpental dari percaturan podcast ini malam ini. Saya langsung aja ini mungkin nanti bisa dilanjut ke Dr. Soleh Basyari, adalah dosen dari Universitas Nahdlatul Ulama. Anda kemarin mengatakan bahwa ini adalah teror budaya. Terputus. Oke, sudah Mas. Masuk lagi ya. Oke, pastikan. Terima kasih. Ya. Oke. Jadi saya ulang lagi, meskipun demikian, meskipun sudah 2 tahun yang lalu dinyatakan oleh Profesor Dr. Quraish Shihab, masih tetap relevan. Karena pernyataan ini menjadi bagian yang bisa diasumsikan oleh pengunduh pengupload kembali, atau saya katakan buzzer habaib, katakan begitu. Yang lebih halusnya saya belum tahu ini istilah itu. Yang sekiranya bisa menjawab. Oke, saya masuk terkait dengan Quraish Shihab. Saya membaca Quraish Shihab tentu dari perspektif logosentris, Mas. Nanti akan saya jelaskan, karena tentu kita tidak akan bisa mengkaji lebih dalam tentang perspektif kosmosentris, teosentris, dan antroposentris Quraish Shihab yang begitu luar biasa. Dalam kondisi apapun, beliau seorang ulama sekaligus seorang filosof bagi saya, cerdas, mencerahkan, membebaskan, tetapi ada perspektif logosentris yang bisa saya kaji, kaitannya dengan pernyataan beliau yang diunggah kembali oleh seseorang yang saya tidak mengenal, yang menjadi bahan kajian kita malam ini, sebagai sebuah kajian logosentris tentu terkait dengan bahasa yang dinyatakan oleh Profesor Dr. Quraish Shihab. Dalam konteks bahasa yang dinyatakan oleh Quraish Shihab, saya kira itu sudah menjadi teks. Ketika bahasa yang dinyatakan oleh Quraish Shihab itu sudah menjadi teks, maka di sini Quraish Shihab bisa berposisi sebagai subjek atau fa'il, sekaligus sebagai objek atau maf'ul.
sebagai subjek maupun objek, Quraish Shihab, Profesor Dr. Quraish Shihab itu tidak terlepas dari culture yang membentuk, Mas, yang membentuk beliau sejak kecil, dari keluarga, terkait dengan penanaman nilai-nilai keutamaan, atau dalam istilah bahasa Inggrisnya itu yang disebut dengan penanaman core value, nilai dasar yang membentuk karakter dan perspektif seseorang yang nggak akan bisa berubah. Karena penanaman itu sudah ditanam sejak dini oleh orang tua. Nah, dalam penanaman nilai keutamaan atau core value, nilai dasar ini ada dua sisi normatif dan sisi historis. Sisi normatif tentu yang membentuk Profesor Quraish Shihab seperti sekarang ini, menjadi sosok yang ahli ibadah, menjadi sosok yang mencintai ilmu, itu saya kira tidak terlepas dari penanaman-penanaman yang bersifat normatif dari kedua orang tua beliau dan lingkungan yang membentuk beliau. Tetapi di sana ada sisi historis yang membentuk keberagaman Quraish Shihab. Nah, sisi historis inilah yang di situ ada beberapa bimbingan, didikan orang tua dan lingkungan yang diulang-ulang terus oleh lingkungannya, oleh lingkungan Profesor Quraish Shihab maksud saya, yang secara langsung membentuk perspektif Quraish Shihab. Sehingga sisi historis itu bisa seolah-olah menjadi sesuatu yang normatif. Padahal itu sifatnya historis, artinya masih bisa diteliti, masih bisa dalam bahasanya Tuan Muda Qori, masih bisa dirungkat perspektif itu. Dalam konteks keilmuan ini, Mas, keilmuan apapun yang bersifat historis itu masih bisa dirungkat, karena namanya saja historis. Nah, sesuatu yang historis itu masih membuka peluang untuk adanya suatu proses perubahan. Nah, ini yang membentuk core value atau prinsip dasar yang membentuk Quraish Shihab, Profesor Quraish Shihab. Nah, dalam perkembangan beliau sebagai seorang ilmuwan, beliau mempunyai latar belakang keahlian yang selama ini kita kenal bersama sebagai seorang mufassir, sebagai seorang yang berlatar belakang akademik dalam bidang tafsir yang mumpuni. Yang saya sendiri dalam beberapa kajian tafsir mengutip beliau dalam konteks keilmuan, latar belakang keilmuan yang menjadi basis akademik beliau ini tidak dipungkiri oleh banyak pihak. Tetapi di sini Quraish Shihab menghadapi sebuah fenomena sebenarnya, Mas. Fenomena di mana 2 tahun yang lalu sebelum munculnya riset Kiai Imad, itu muncul sosok habaib-habaib yang kontrarisa lah istilah saya yang paling halus. Dengan berbagai perilaku, dengan berbagai pernyataan, dengan berbagai aktivitas mereka yang tanpa kontrol oleh lingkungan, karena lingkungan masyarakat sedikit khawatir kalau kualat dan lain sebagainya, karena di sana ada status sebagai cucu Nabi. Dan itu betul-betul mudah kita temukan. Sebagai contoh, karena ini sudah menjadi publik, seperti fenomena munculnya Habib Rizik, fenomena munculnya Habib Bahar, fenomena munculnya Habib Hanif dan beberapa Habib-Habib yang lain terkait dengan beberapa pernyataan. Bahkan adik beliau Alwi Shihab, seorang ilmuwan juga yang sangat disegani dan mumpuni, juga sempat membuat pernyataan mengingatkan dengan penuh kekhawatiran munculnya fenomena habaib-habaib yang seperti itu akan memunculkan antitesa respon dari masyarakat yang tidak baik, yang ternyata sekarang ini telah tidak bisa dibendung itu. Dan Quraish Shihab pada 2 tahun yang lalu itu sebenarnya sekaligus ingin mengingatkan para habaib-habaib yang tanpa kontrol keilmuan, tanpa kontrol nalar, tanpa kontrol moral, yang lebih mengedepankan kehendak kuasa
dalam relasinya dengan sistem kekuasaan di negara kita, maupun kuasa dalam konteks ingin membentuk sesuatu kekuatan klan yang seolah-olah bisa mengendalikan negara dan seluruh organisasi yang ada di Indonesia ini. Bahkan organisasi terbesar di Indonesia yang saya cintai, yaitu Nahdlatul Ulama sendiri, tidak lepas dari kritik-kritik para habaib itu. Dari fenomena itulah maka kemudian Quraisy Shihab membuat pernyataan-pernyataan yang sekarang ini kita saksikan bersama. Itu tidak terlepas dari latar belakang itu sebenarnya, Mas. Tetapi bisa melanjutkan sebentar? Ya, sebentar ya. Singkat padat. Inti dari kepersoalan bagaimana Anda melihatnya? Oke. Sekarang itu sebenarnya fenomena yang kita lihat itu seperti itu, Mas. Fenomena video yang kita saksikan itu sebenarnya duduk persoalannya di situ. Lah, terkait dengan nasab, sebenarnya kapasitas Quraisy Shihab sudah dijawab oleh posisi Mbak Nana yang telah melakukan tes DNA, sehingga pernyataan terkait dengan kenasaban dari fenomena Mbak Nana itu sekaligus sebagai suatu realitas yang mengkondisikan teks yang bernama Profesor Quraisy Shihab itu sebagai sebuah realitas yang sebenarnya tidak memiliki relevansi antara kehadiran Profesor Quraisy Shihab dengan kenasaban yang selama ini sedang dipertahankan oleh zuriyah dari klan Bani Ba'alwi. Jadi itu aja, Mas. Terima kasih. Terima kasih. Baik, saya langsung ke Dr. Soleh, nanti kepada Kiai Muhlas Sarkun, salah satu muhibin dari Habaib. Ya, bisa nanti berbicara setelah Dr. Soleh. Dr. Soleh. Saya justru memancing Anda gitu kan ya. Biar ada teman seperti itu. Assalamualaikum Kiai Ubed, Said Qori dan Kiai Muhlas. Terima kasih. Iya, saya sependapat dengan Mas Yusuf bahwa kita tidak tengah merosting atau membuli Profesor Quraisy Shihab. Tapi boleh dong saya membandingkan apa yang disampaikan Syekh Qori tadi, Syed Qori, dan juga paparannya Kiai Imad untuk melihat statementnya Profesor Quraisy Shihab sekaligus secara khusus dan secara umum pada kalangan Ba'alawi atau Habaib. Saya punya 3 catatan malam ini. Pertama adalah saya ingin melihat standar etis yang dirilis oleh Rasulullah melalui lisannya yang mulia tentang seperti apa sih sebenarnya karakteristik Habaib, karakteristik dzurriyyahnya, karakteristik Ahlul Baitnya. Kemudian yang kedua adalah saya ingin melihat secara khusus problem teks untuk melihat atau otentisitasnya ketika digunakan sebagai instrumen untuk melihat originalitas seseorang. Kemudian yang ketiga, mohon maaf pada para pakar ilmu nasab, saya ingin melihat nasab ini dalam konteks seperti kekancingan catatan nasab itu yang khas Jogja atau Solo. Oke, kita yang pertama dulu tentang standar etis Habaib, standar etis dzurriyyahnya Rasul. Rasul itu menurut Imam Malik ketika menafsir surat ini, surat yang biasa kita baca dalam tahlil, innama yuridullahu liyudhiba ankumur jissa ahlal baiti wa yutahhirakum tadhira. Di situ ada 2 kosakata yang menarik, ar-rijsa, yudhibkumul ar-rijsa wa yutahhirakum tadhira. Jadi tidak mungkin, tidak akan ada dzurriyyah Rasul, Ahlul Bait Rasul itu muncul darinya itu adalah hal yang sifatnya nista, hal yang sifatnya rendah, hal yang sifatnya itu adalah tidak mencerminkan kemuliaan Rasulullah dan keluarganya. Itu. Kemudian yang kedua di situ tadhhirukum tadhhiro. Keluarga Rasul disucikan sesuci-sucinya. Imam Malik menafsir ayat ini mengatakan bahwa selama 6 bulan berturut-turut tiap hari Rasul itu datang ke rumahnya Fatimah ketika Hasan berusia menjelang 1 tahun hingga kelahiran Husain sampai Husain usia sekitar 3-4 bulanan. Hasan Husain ini kan kayak anak kembar kalau bahasa
Di kampung saya itu namanya kesundulan. Setahun baru kemudian lahir. Nah, Rasul menafsir menurut Imam Malik di Muwatta kalau nggak salah, nanti dicek lagi, kita sama-sama cek. Rasul tiap hari datang, kemudian sambil menimbang Hasan dan Husain itu, Rasul menyebut bahwa annal Hasan wal Husaini sayyidu sababi ahlil jannah. Kelak Hasan dan Husain ini menjadi sayyidnya, menjadi penghulunya, menjadi pemimpinnya pemuda ahli surga, dan berlaku ketika itu saat diucapkan dari mulut mulia Rasul, dari lisannya Rasul, hingga nanti di surga. Sebutan sayyid dan sayyid itu menjadi permanen. Makanya saya menyebut tidak butuh namanya riset. Yang dibutuhkan adalah edukasi secara serius, pembelajaran secara serius, kalangan kiai, kalangan agamawan menyebarkan hal ini, sehingga tidak ada namanya penyalahgunaan atau penyimpangan gelar. Itu. Kemudian itu tentang Hasan Husain. Jadi dari sisi nomenklatur sebutan. Kemudian dari sisi standar etisnya, Rasul mengatakan bahwa ketika itu ke Fatimah, lau kanat Fatimatu binti Sarokot lakotok tu yadaha. Andaikan Fatimah anak putriku ini, andaikan Fatimah putriku ini mencuri, saya sendirinya akan memotong tangannya. Artinya apa? Rasul itu sangat keras pada keluarganya, tetapi sangat raufur rahim dengan hambanya, dengan umatnya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Bil mu'minina raufur rahim. Jadi belas kasihan, kasih sayangnya Rasul itu luar biasa kepada umatnya. Tapi kepada keluarganya sangat keras, sehingga keluar hadis untuk Fatimah, standar etisnya dzurriyah, standar etisnya Ahlul Bait Rasul seperti itu. Nah, tafsir dari raufur rahim adalah Rasul mengatakan kullu ummati dakhalal jannah illa man aba. Semua umatku masuk surga kecuali yang menolak. Semua yang memberi kesaksian bahwa saya adalah Rasulullah, dia berhak mendapatkan kapling surga. Semua yang bersolawat kepadaku, dia berhak atas kapling surga. Nah, saya yakin bahwa hadis yang saya sebut tadi, laukanat Fatimatu binti Sarokot, itu tidak populer di kalangan habaib. Nah, tafsir dari kedua hadis dan ayat itu adalah Rasul Rasul melarang dirinya dan duriyahnya, Rasul melarang dirinya, duriyahnya dan ahlul baitnya untuk menerima zakat, untuk menerima sedekah, apalagi meminta-minta. Ini pantangan, tapi Rasul dan duriyahnya boleh menerima hadiah. Jadi tidak ada istilah keluarga mulia Rasul sampai hari kiamat kelak itu merendahkan dirinya dengan meminta-minta sedekah, dengan memohon-mohon, apalagi dengan cara-cara yang sifatnya mempressure, menekan. Itu standar etis. Oke, kemudian yang kedua adalah saya ingin bicara soal problem tag. Tag ini kecuali Quran itu mengalami problem originalitas, termasuk Injil pun, kitab sucinya Nabi Isa. Jadi apalagi hanya sekedar catatan nasab. Kan kita sepakat bahwa ashahul kitab fid dunya ini kitab yang paling sahih itu Quran. Kemudian wa ashahul kitab ba'dal Quran hadis atau Bukhari. Kitab setelah Quran yang paling sahih adalah Bukhari. Selebihnya kitab nasab itu apa sih? Kitab nasab itu catatan manusia dan itu debatable. Kan ketika saya mencatat, orang lain mencatat, catatan saya itu potensial berbeda dengan catatan orang lain. Maka kemudian ketika Profesor Quraisy Shihab meyakini bahwa dia adalah Isa al-Muhajir, kemudian punya anak Ubaidillah dan semacamnya itu, ya dari catatan yang dia punya. Sementara bagi catatannya Sayyid Qori atau catatannya Kiai Imad itu nggak masuk. Jadi semua catatan itu selalu debatable, selalu potensial untuk jadi polemik, dan selalu tidak satu pemahaman. Quran itu sendiri kenapa menjadi murni originalitasnya? Ya karena digaransi langsung oleh Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Nah, oke, tadi ada hal yang kurang. Ketika Dzurriyyah Rasul, saya tadi sering-sering memutar videonya Bahar bin Smith ya, bahwa ketika berapi-api menyebut di dalam diri saya ada darah Rasulullah. Saya kemudian membandingkan ketika Husain bin Fatimah binti Rasulullah dikepung di Karbala,
dengan sekitar 75-an para asisten, para pengawal pribadi dan tidak ada kombatan, dikepung oleh tentara Yazid bin Muawiyah jumlah sekitar 5 ribuan. Nah, di situ dipimpin oleh siapa itu? Nanti saya lupa namanya. Nah, ketika dikepung itu di hari pertama 75 orang, di situ ada perempuan, ada anak-anak kecil termasuk Ali Zainal Abidin, Ali Al-Sajjad. Hari pertama itu dipotong suplai airnya, sehingga ibu-ibu anak-anak kehausan. Hari kedua dipotong suplai makanannya, sehingga anak-anak ibu-ibu ada yang mati. Di hari ketiga, Husain bin Ali berpidato kurang lebih seperti itu, bahwa di dalam diri saya itu mengalir darah Rasulullah, Rasul kalian semua, dan semacamnya itu. Dia ingin membangkitkan, mengingatkan kepada pasukan yang mengepung yang sama muslim itu, bahwa yang kalian lakukan itu tidak semestinya, kan gitu. Dia mencoba mengingatkan kembali itu. Nah, setelah dia berpidato, ada 1-2 tentara yang desersi, kemudian Ali Zainal Abidin ini disusupkan di sela-sela oleh tentara desersi tadi, dibawa ke Madinah. Ketika nyampe Madinah, ya sudah, dia satu-satunya yang selamat, anak kecil, bayi, balita. Nah, ketika Ali Zainal Abidin ini kemudian menjadi gubernur Madinah 25 tahun kemudian pimpinan pasukan yang memenggal lehernya Husain itu datang ke dia, datang ke Ali Zainal Abidin ini. Saya ingin cerita dalam kisah ini adalah seperti inilah sebenarnya standar etis Dzurriyyah Rasul. Ketika nyampe ke sana, ke Madinah, dia bertamu 3 hari, dijamu dengan jamuan istimewa, kalau mau jalan-jalan dikasih kuda dan unta yang istimewa, dikasih tempat tidur yang istimewa. Hari ketiga kemudian dia pamit. Ketika pamit, dia mengucapkan terima kasih saya dijamu dengan yang istimewa. Kemudian dia bertanya, kenapa Ali Zainal Abidin tidak bertanya siapa saya? Ali Zainal Abidin bilang bahwa saya tahu siapa kamu. Ketika tahu siapa saya, kenapa engkau tidak memenggal leherku seperti aku memenggal leher ayahandamu? Dia menjawab, itulah akhlakku dan itu akhlakmu. Ini standar etis Dzurriyyah Rasul. Oke, kita kembali ke catatan nasab tadi. Jadi semua teks tulisan manusia itu mengalami problem keaslian catatan nasab siapapun. Yang paling otentik jelas setelah Quran adalah Bukhari. Tidak ada yang lain itu. Maka kemudian perdebatan soal nasab kalau kemudian ditarik pada catatan nasab, ditarik pada catatan nasab masing-masing, itu tidak akan pernah selesai dan tidak bisa menjawab. Apalagi ketika ada teknologi DNA dan semacamnya itu. Oke. Kemudian yang ketiga, saya ingin bicara soal nasab, catatan nasab sebagai kekancingan. Di Solo Jogja itu sejak Mataram Islam ketika zamannya Panembahan Senopati atau Mataram Ngayogyakarta Hamengkubuwono I sampai sekarang Hamengkubuwono X, jadi ada 2 rezim yang berbeda di sini. Baik rezimnya Mataram Islam maupun rezimnya Ngayogyakarta, mereka punya catatan nasab yang disebut dengan kekancingan. Jadi keluarga Keraton Jogja punya kekancingan sendiri, keluarga Keraton Solo Pakubuwono itu juga punya catatan nasab sendiri yang disebut dengan kekancingan juga. Tetapi 2 kerajaan ini tidak ada yang gesek, tidak ada yang beda catatan nasab ini. Dan selama 4 tahun di Jogja saya, tahun 2010-2014 itu, ketika saya kos dengan orang Jogja asli, saya belum pernah nemui satupun orang Jogja yang mengaku sebagai keluarga keraton. Apalagi mengaku bahwa saya punya kekancingan, Pak Soleh, saya punya catatan nasab bahwa saya keluarga keraton, tidak ada itu. Artinya apa? Kekancingan Jogja dan Solo jauh lebih valid, jauh lebih sahih daripada catatan nasab siapapun yang terkait dengan keluarga Rasulullah. Ketika itu abal-abal. Terima kasih. Wah, luar biasa ya kan. Terima kasih Dr. Soleh gitu ya. Telah membongkar sebuah wacana kita. Baik. Ini dari Mohibin, nanti mungkin lanjut ke Gus Agus Jazuli. Kiai Muhlas Sarkun, boleh berbicara? Kameranya, Kiai Muhlas Sarkun. Kamu Muhlas Sarkun, halo? Iya. Atau ya. Kamu Muhlas Sarkun? Yuk. Ya.
mungkin bisa mengomentari, walaupun ini video Quraisy Shihab adalah lama, tetapi menjadi update kembali atau menjadi sebuah video pendek di sosial media. Ini walaupun sudah lama, tetapi ini kita mencoba untuk persoalan nasab ini muncul kembali ketika Kiai Imad itu melontarkan kajiannya. Nah, perspektif Anda seperti apa nih terhadap mungkin persoalan nasab yang terus polemiknya belum selesai, dan tadi ada menarik itu persoalan yang diungkapkan oleh Dr. Soleh. Silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sambung ya, ini di luar soalnya, ini mau takziah ini kita. Ada sahabat kita yang wafat. Ya, terima kasih Mas Yusuf, yang kami hormati Pak Kiai Ubaidillah, Pak Dr. Soleh yang menggebu-gebu, Pak Ustadz Qori, Sayyid Qori, siapa lagi ya? Ya, pembicara semuanya lah, Gus Aziz. Ya, Aziz Juli. Gus Aziz dan Qori ini dua pendekar yang bertarung di Keraton Banten waktu debat nasab. Oh ya. Oke, jadi apa yang disampaikan Pak Kures sebagai seorang ilmuwan dan punya integritas tentu menjadi sangat otoritatif ya di hadapan warga NU terutama ya. Karena warga NU itu dalam meyakini habaib itu tidak berdasarkan catatan, Mas. Lebih kepada otoritas siapa yang ngomong. Jadi seperti kasus Mbak Priuk, itu kan Baklawi yang mungkin menurut catatan debatable ya. Ada yang sambung dan tidak. Tapi orang ini lebih percaya apa yang disampaikan oleh Gus Dur bahwa itu dzurriyyah Nabi dan termasuk aulia, sehingga yang ziarah nggak henti-henti. Jadi begitulah cara perspektif orang NU melihat. Bahkan ada yang mampu membedakan habaib dan tidak itu melalui baunya. Seperti Mbak Ma'ruf Kudus, itu melihat habaib itu bukan catatan, lewat bau. Kalau bau ini tidak, ini iya gitu. Jadi itulah hazanah yang kita miliki. Maka hanya sedikit sekali orang yang melihat habaib itu dari segi catatan. Karena itu saya punya usul ya. Dan catatan itu sifatnya dhoni ya. Baik yang pro maupun yang kontra, baik yang merasa punya catatan maupun yang mencoba meruntuhkan, itu dua-duanya derajat dalilnya itu dhoni. Yang qot'i itu mungkin yang relevan itu adalah nasab dimensi akhlaki, atau bukan nasab ideologis tetapi nasab biologis tetapi nasab ideologis. Nah, begitulah gampangnya. Itu yang lebih relevan untuk masa sekarang ini. Jadi siapa saja yang kemudian tidak mencerminkan ideologis atau akhlaki kenabian, nubuah, maka otomatis ia gugur. Itu dikiaskan kepada peristiwa Kan'an. Kurang apanya putra Nabi Nuh ketika dia melakukan menyelisih dengan ayahnya, kemudian dia terputus sebagai anak, kan begitu Mas. Jadi mungkin harus saatnya ya kita membangun epistemologi baru soal penasaban ini, mengingat soal catatan ini sifatnya dhoni, baik yang mencatat seperti habaib yang merasa punya catatan atau yang mau meruntuhkan. Itu catatan yang pertama. Nah, karena itu masalah Pak Quraisy Shihab ini akan menjadi panutan oleh warga NU. Dia tidak melihat apakah itu berdasarkan catatan atau tidak. Yang dilihat adalah sosok Pak Quraisy sebagai seorang yang punya otoritas keagamaan dan punya integritas sebagai seorang yang layak disebut sebagai pewaris
ideologis, ya, pewaris akhlaki dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu, Mas. Nah, karena itu saya melihat apa yang disampaikan Pak Quraisy juga ada relevansinya jika kita merujuk kepada teori masuknya Islam di Indonesia. Bahwa Islam masuk di Indonesia itu ada 3 teori, melalui Timur Tengah, melalui Gujarat, dan melalui Asia Tengah atau Samarkand. Nah, yang melalui Timur Tengah ini di dalam banyak catatan buku sejarah itu dari Yaman, ya, dari Yaman. Nah, Pak Quraisy Shihab mengkonfirmasi bahwa leluhurnya berdakwah ke Indonesia, dan itu relevan dengan mazhab yang kita anut sekarang ini, mazhab Syafi'i, sama dengan mazhab kaum Baklawi. Ini cara menggabungkan saja. Nah, kapan kita mazhab Syafi'i itu dapat dikesan? Itu dapat dilihat dalam catatan Rihlatul Batuta, dalam catatan Ibnu Batuta yang melakukan pengembaraan dan sempat di Aceh, kemudian dia menulis masyarakat Nusantara ini. Dia menulis masyarakat Jawi, ya istilahnya itu, ya, di dalam kitabnya itu adalah bermazhab Syafi'i. Jadi ada korelatif. Yang dari Gujarat, yang dari Samarkand itu mazhabnya kan Hanafi. Nah, karena itu apa yang disampaikan Pak Quraisy kalau ingin disambungkan, ya, ada korelatifnya. Begitu pula kemarin kita membahas tentang sanad keilmuan, ya. Gus Dur kan membuat 2 teori. Teori pertama itu pada abad ke-13 sanad keilmuan kita didominasi kepada ilmu-ilmu ketasawufan saja. Nah, itu pun relevan dengan apa yang waktu itu dia sebut Gus Dur adalah tasawuf Ghazali. Itu relevan juga dengan cara bertasawuf oleh kaum Balawi, juga banyak merujuk kepada Ghazali. Nah, itulah sedikit ada mengkonfirmasi apa yang disampaikan Pak Quraisy ada relevansinya. Hanya sekedar relevansi, ya, itu masih butuh penelitian lebih dalam bagaimana selanjutnya. Artinya itu menantang untuk memungkinkan bagi peneliti untuk meneliti lebih jauh. Namun demikian, meskipun Pak Quraisy Shihab punya otoritas, punya keilmuan, dan punya kedekatan dengan leluhurnya, tentu lebih mengetahui. Tetapi tetap saja akan dilihat Pak Quraisy kurang objektif. Mungkin begitu bagi para peneliti yang di situasi sekarang yang sudah terlanjur terbelah ini, kan, dianggap tidak objektif karena bagian dari pihak yang dijadikan objek penelitian. Karena itu saya lebih mengusulkan untuk mengakhiri ini, kita sudah saatnya menarasikan nasab itu tidak nasab biologis, ya, tetapi nasab ideologis. Itu dalilnya qot'i itu. Kalau nasab biologis itu dalilnya zoni. Terima kasih, Mas. Iya. Kalau saya mencermati bahwa nasab yang yang akhlaki itu adalah satu hal. Kemudian nasab secara secara biologis adalah hal yang lain. Jadi menurut saya ini adalah 2 hal yang berbeda, Kang Mulas, itu, ya, yang perlu diketengahkan. Ya, kemudian catatan yang kedua bahwa pencatat nasab yaitu yang memang beda, tapi memang nggak relevan. Sudah nggak relevan untuk masa sekarang, ya, menonjol-nonjolkan nasab. Apalagi nasab itu urusan privat, Mas, bukan urusan publik. Kalau istilah Dr. Soleh tadi apa tadi? Kancingan, ya. Jadi itu rahasia keluarga sebetulnya. Ya, pekancingan, tidak boleh orang punya nasab tujuannya apa orang mendeklarasikan nasab itu. Makanya kalau di ruang publik itu berisiko, Mas. Baik berisiko secara keagamaan maupun berisiko secara undang-undang kenegaraan. Di sekarang ini kan ada undang-undang ITE. Kalau kemudian dia mendeklarasikan nasab, saya nasabnya Dzurriyyah Nabi, saya nasabnya Wali Songo,
saya nasabnya Raja-Raja Mataram katakan. Itu nggak boleh. Itu harus kalau ada orang yang melaporkan, itu boleh kena undang-undang ITE. Karena itu bagi saya, siapapun yang punya nasab, dari aspek keagamaan, itu berpeluang mafsadah. Karena apa? Akan memunculkan rasa riak. Karena nasabnya dari orang hebat, gitu ya. Dari aspek kenegaraan, dia itu berpeluang bermasalah dengan undang-undang ITE. Karena itu bagi saya catatan nasab itu adalah catatan keluarga. Dan semua harus menghormati ketika itu di ruang privat. Nah itu beresiko ketika orang mendeklarasikan di ruang publik. Mesti ada bermasalah. Karena itu harus punya tanggung jawab. Itu sebabnya bagi saya sudah nggak relevan di era sekarang ini membicarakan aspek nasab dari biologis di ruang publik. Karena itu ruang privat. Nah, di ruang publik ketemu semua itu akan setuju ketika menggunakan pendekatan nasab ideologis. Begitu, Mas. Iya, oke. Baik. Instruksi, Oke, silakan Said Qori mau menanggapi silakan. Boleh. Nanti langsung ke ya. Jadi begini. Singkat dan padat. Baik, saya tidak bisa memahami kata-kata relevan menurut Mbah Kiai tadi. Tetapi kalau dibilang pengkajian nasab sudah tidak relevan dengan metodologi yang sudah masyhur dari masa ke masa, saya rasa ini terlalu memaksakan diri untuk menolak dalam arti tidak relevan ya. Cuman begini yang ingin saya sampaikan singkat jelas. Orang Arab ya itu mereka sudah menjadi budaya di dalam karakter mereka terkait menyusun dan menghafal nasab-nasab mereka. Dan nasab itu penting. Kalau kita tidak mengetahui dan tidak mendalami pernasaban, apalagi yang berbicara terkait nasabnya asyraf ya, nasabnya keluarga daripada ahlul bait Nabi sampai ya yaumul qiyamah. Nanti kita akan lebih parah, lebih bingung lagi ketika akan lahirnya Sayyidina Muhammad bin Abdullah Al-Mahdi ya Al-Muntadhar. Nah, ini lebih parah lagi ikhtilaf nanti. Jadi tidaklah layak kalau kita menyatakan bahwa biologis nasab secara biologis itu tidak layak. Saya rasa sangat berlawanan dengan kaidah-kaidah ilmiah ya. Karena memang kalau sudah ada perkataan Rasulullah man intasaba ila ghairi abihi wa huwa ya'lamu fal jannatu alaihi haramun, itu berlaku tidak bisa digugat sampai hari kiamat. Dan itu penting dalam kacamata Islam. Jadi kalau ingin bijaksana, ketika kita memahami bahwa orang yang menisbatkan dirinya kepada Rasulullah, ya mesti dikaji dan diteliti kebenaran nasabnya bersambung atau tidak kepada Rasulullah. Soal adanya orang yang menarasi soal nasab itu di lapangan umum, itu hal dia. Yang jelas keilmuan dalam pengkajian nasab terkait orang-orang yang mengaku zuriat Nabi itu mesti ada ketirsambungan riwayat dan sanad. Jadi menurut hemat saya Bapak Kiai tidaklah layak juga memberikan justifikasi seperti Bapak Kiai sampaikan tadi, karena ilmu nasab itu ilmu yang terus intisyar ila yaumil qiyamah. Wallahu a'lamu bishawab. Oke, Mas. Bisa nanggapi saya? Oh iya, nanti habis sudah kami ulas langsung biar nanti nggak lupa. Silakan. Begini yang saya maksud, nasab itu urusan privat. Bagi mereka yang punya catatan nasab, ya catat secara privat. Itu milik keluarga, bukan milik publik. Jadi saya tidak menafikan catatan nasab yang tidak relevan bagi saya di sini. Karena dunia sudah berubah. Dulu tidak ada undang-undang ITE.
Sekarang sudah ada undang-undang ITE. Karena itu untuk menghindari darul mafasid ya, satu zari'ah untuk sebagai yang bagi yang merasa punya nasab leluhur, baik nasab nabi, nasab raja-raja, nasab wali songo, jangan diumbar di ruang publik. Itu nasab catatan keluarga saja. Karena sekarang ada undang-undang ITE, bisa diambil pertanggungjawaban. Dan dari segi syariat juga untuk apa mendeklarasikan nasab di ruang publik? Karena itu berpotensi untuk riya. Jadi gitu maksudnya. Jadi saya bukan menghalangi catatan nasab, tapi meletakkan catatan nasab itu di domain privat, bukan domain publik. Begitu Pak. Ya, jadi tetap nasab baik. Oke, karena ada risiko-risiko undang-undang. Terima kasih. Sebentar, saya hanya ingin menjelaskan. Sebenarnya Kiai Mukhlas itu kan ingin menyampaikan itu kepada para habaib lewat media ini, Mas. Terima kasih. Ya baik, Gus Ajis. Gus Ajis, tadi kita sudah membahas bahwa tidak ada hijrahnya Ahmad bin Isa. Saya pernah podcast dengan Anda. Saya coba nih putar dulu ya, biar remind, mudah-mudahan Anda ingat. Kitab yang mengatakan bahwa Ahmad bin Isa hijrah ke Yaman. Nah, kalau tidak ada kitab yang menerangkan bahwa Ahmad bin Isa itu hijrah ke Yaman, ini berarti makam-makam yang di Yaman itu makam siapa ini, Gus? Jadi gini, Kang Mas Yusuf ya, saya pernah membaca satu keterangan dalam kitab Fathur Rahim Rahman, karya dari Habib Umar bin Abdurrahman Sahibul Hamra, bahwa di abad ke-9 Hijriah, itu lokasi makamnya Ahmad bin Isa itu belum ada, artinya sebagai nisan gitu ya. Oh, ini nisannya atau lokasi makamnya Ahmad bin Isa, ada nisannya gitu. Itu belum ada. Nah, bahkan ini saya bacakan aja. Bahkan di sana itu disebutkan, ini yang bercerita itu tadi Umar bin Abdurrahman Sahibul Hamra. Beliau bercerita, warawaihul unsi fihi faihah, dan saya mencium aroma yang harum semerbak di daerah Husaisah itu. Nah, yang kemudian sebelum itu ya, Tufiya Syekh Ahmad bin Isa bil Husaisah. Secara lengkap saya bacakan. Ahmad bin Isa itu meninggal di Husaisah. Wadufina fi syi'biha, dan beliau dimakamkan di perkampungan Husaisah. Kemudian walam yu'rafil ana maudhi'u qabrihi. Lokasi makam Ahmad bin Isa sekarang, yaitu di abad ke-9, itu tidak diketahui. Bahkan inna Syekh Abdullah bin Abi Bakar al-Idrus kana yazuruhu fi syi'bil madhkur. Abdullah bin Abu Bakar al-Idrus itu dulu menziarahi tempat tersebut. Yang diziarahi adalah tempat ya, bukan lokasi makamnya secara detail gitu, enggak. Waqala, dan Abdullah al-Idrus itu pun juga mengatakan, inna Syekh Abdurrahman kana yazuruhu. Syekh Abdurrahman itu menziarahi lokasi, menziarahi perkampungan tersebut, yang katanya di perkampungan itu ada makamnya Ahmad bin Isa. Nah, kemudian setelah itu ya, warwaihul unsi fihi faihah, di mana di lokasi atau di kampung Husaisah itu saya mencium bau atau aroma yang harum semerbak di situ. Yus'iru, yang menunjukkan anna fihi ruhan zakiyatan, bahwa di dalamnya itu terdapat ruh yang suci. Artinya rohnya Ahmad bin Isa. Nah, setelah itu barulah ada makamnya. Oke, baik Gus, ini kan menjadi sebuah pertanyaan besar, termasuk juga tadi relevansinya dengan statement ungkapan yang pernah dikatakan oleh Profesor Dr. Quraish Shihab bahwa leluhurnya adalah Ahmad bin Isa itu ke Yaman, kemudian juga wafat di sana, gitu ya. Nah, mungkin bisa lebih terangnya Gus, silakan Anda memberikan sebuah pemaparan. Komentar. Silakan. Siap. Terima kasih Kang Mas Yusuf.
Salam untuk semuanya, Dr. Soleh Basyari, Kiai Haji Dr. Ubaidillah, Tama Munji, Tengku Muda Kori, dan juga Kiai Mukhlas ya. Mohon maaf atas terlambatannya dan juga gangguan itu sinyal. Jadi ada sedikit komentar yang ingin saya sampaikan kepada Profesor Quraish Shihab mengenai apa yang disampaikan dalam video singkatnya itu mengenai kehijrahan dari Ahmad bin Isa, dan saya rasa cukup dari video yang diputarkan tadi oleh tuan rumah sehingga tidak perlu adanya pengulangan lagi. Artinya memang dalam sisi catatan sejarah itu memang tidak ada, bahkan itu diakui sendiri oleh para sejarawan dari kalangan Ba'alawi, misalnya seperti Ali bin Tahir Al-Haddad yang bisa kita telaah dalam salah satu karya beliau yang bernama Janyus Samarih, di mana di sana beliau itu meskipun tanpa data, tanpa ada data-data sejarah sedikit pun mengenai Ahmad bin Isa, kemudian perjalanan hijrahnya dari Irak ke Yaman, kemudian juga perpindahan beliau ke Yaman, ke Hadramut itu berada pada satu lokasi yang merupakan pusat dari Abadiyah, sementara pengikut beliau itu pun juga sedikit. Tentu kalau melihat dari logika sejarah, tentu itu sudah tidak cocok, tidak nyambung. Sehingga untuk menunjukkan akan kebenaran bahwa Ahmad bin Isa itu pernah hijrah ke Hadramut atau ke Yaman, itu adalah satu hal yang cukup berat untuk diterima oleh akal. Itu mungkin untuk poin yang pertama mengenai kehijrahan Ahmad bin Isa ke Hadramut. Dan untuk mempersingkat waktu, ada poin yang kedua, yaitu mengenai hijrahnya para habaib atau Ba'alawi ke Indonesia. Jadi dikatakan oleh Profesor Quraish Shihab bahwasannya kedatangan dari para habaib ke Indonesia itu tujuannya adalah dakwah. Dan ini saya justru menemukan hal yang sangat berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Profesor Quraish Shihab dalam videonya tersebut. Karena memang secara mayoritas, bahkan dari abad 10 Hijriah sampai abad ke-13 atau 14 Hijriah, memang banyak dari kalangan Ba'alawi, kalangan para habaib yang hijrah dari Hadramut ke beberapa daerah selain Indonesia. Mereka itu ada yang hijrah ke Hijaz, ke Mekah, Madinah, kemudian ada yang hijrah ke Afrika, kemudian sebagian dari mereka pun juga ada yang berhijrah ke India, dan sekitar tahun 1150 Hijriah atau tahun 1735-an, mereka itu mulai berdatangan ke Indonesia. Di tahun-tahun tersebut, ya motifnya adalah mereka mencari penghidupan yang layak. Karena memang untuk di daerah Hadramut sendiri merupakan satu negara yang miskin mulai dari saat itu, maka mereka dari kalangan para habaib, khususnya di generasi-generasi muda, dari generasi-generasi muda mereka itu berhijrah ke beberapa daerah-daerah dan khususnya di Indonesia. Nah, hal ini mungkin akan saya perkuat dengan satu statement yang disampaikan oleh salah satu sejarawan dari kalangan Ba'alawi yang bernama Habib Ali bin Muhsin As-Segaf dalam kitabnya Al-Istizadah min Akhbari Sadah, bahwa untuk pembagian golongan Ba'alawi yang datang ke Indonesia itu bisa terbagi menjadi dua golongan, atau dalam bahasanya itu, dalam istilahnya itu adalah al-ashraful ula dan al-ashraful thaniyah. Dan yang dimaksud dengan al-ashraful ula, sebagaimana yang disampaikan dalam buku ini, bahwa mereka itu adalah wali songo itu sendiri. Wali songo itu sendiri yang mendakwahkan Islam, menyebarkan agama Islam, kemudian memasukkan atau mengajak masyarakat Nusantara untuk masuk kepada agama Islam, yang memang wali songo itu diklaim oleh Ba'alawi sebagai keluarga mereka yang bagian yang merupakan bagian dari keluarga Azamat Khan atau Abdul Malik bin Alwi Amul Faqih. Ya, meskipun
saat-saat ini atau dalam tahun-tahun ini sudah mulai terbuka bahwasanya Wali Songo itu bukanlah dari klan Ba'alawi. Nah, kemudian untuk yang generasi kedua atau diistilahkan dengan al-asyrafus tsaniyah, itu mereka sebenarnya kedatangan mereka ke Indonesia itu bukanlah untuk dakwah, dan ini disampaikan secara jelas oleh Habib Ali bin Muhsin As-Segaf dalam bukunya Al-Istizadah min Akhbaris Sadah, bahwa mungkin saya bacakan redaksi Arabnya, wa kana dafi'u li hadhihi al-hijrah huwa sa'yu wara'al 'aishil karim, bahwasanya motif akan adanya hijrah dari Hadramaut ke Indonesia itu adalah upaya untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak. Nah, sehingga dari apa yang disampaikan oleh beliau, Ali bin Muhsin As-Segaf, maka hal ini sangat bertolak belakang dengan apa yang disampaikan oleh Profesor Quraish Shihab dalam statementnya, dalam videonya itu. Maka tidak benar bahwasannya dalam generasi kedua, yaitu al-asyrafus tsaniyah, itu tidak benar bahwa kedatangan para habaib ke Indonesia itu adalah untuk dakwah fi sabilillah atau mengajak masyarakat untuk masuk Islam. Nah, ini secara mayoritas ya, meskipun ada 1-2 barangkali, ada 1-2 dari kalangan habaib yang memang tujuan mereka itu adalah untuk berdakwah kepada masyarakat agar mereka itu lebih mengenal kepada agama Islam itu sendiri. Nah, hanya saja dari beberapa sampel yang ada, misalkan pada tahun 1740-an, nah di sini memang ada satu tokoh yang bernama Habibah Fatimah Ba'bud, yang dia ini bekerja sama dengan Belanda dalam upaya pengkudetaan atas Kesultanan Banten yang Ya, baik, Gus Ajis, mungkin agak terganggu ini internetnya. Baik, mungkin lanjut ke Said Qori. Said Qori, kita putar saja. Ada tanggapan dari mungkin tadi pernyataan dari Kang Mulas, sepertinya ini belum tuntas. Anda itu berdebat dengan Kang Mulas, atau mungkin akan menambahkan dari pernyataan dari Gus Ajis. Silakan. Oke, Gus Ajis, ini ada lagi. Oke, baik. Ya, Gus. Mohon maaf. Gus Ajis mungkin lebih dipercepat ini. Ya, dipercepat. Silakan. Siap. Nah, itu untuk tokoh yang pertama dari kalangan Ba'alawi yang memang tujuannya itu bukan untuk dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu tadi nama Syarifah atau Habibah Fatimah Ba'bud ya, pada tahun 1740-an itu keberadaannya sudah ada di Indonesia. Di kitab apa itu? Itu di kitab apa? Di sejarah Banten ada, di sejarah Banten. Oh, ini awalnya di kitab Al-Istizadah. Al-Istizadah di sini menjelaskan tentang kedatangan pertama kali mereka ke Indonesia untuk generasi kedua atau al-asyrafus tsaniyah itu bukanlah untuk dakwah, tetapi untuk mencari penghidupan yang lebih layak. Oke, Gus. Saya cut di situ ya. Anda kan lama di Yaman ini. Apakah sudah pernah berziarah ke makam Ahmad bin Isa yang katakan di podcast dengan saya tempo hari bahwa Ahmad bin Isa makamnya adalah abad ke-9 dibangunnya. Apakah Anda sudah menziarahi waktu itu dan meyakini bahwa itu Ahmad bin Isa ketika itu? Beberapa kali, bahkan sering kali menziarahi tempat tersebut ya, makamnya Said Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Dan saat itu memang karena memang belum ada penelitian secara mendalam mengenai siapakah beliau, kemudian bagaimana kesejarahannya dan lain sebagainya, sehingga ya husnudon saja gitu, Kang Mas. Sehingga tidak ada kecurigaan apapun, apakah makam ini benar ataukah makam yang baru dibuat pada abad ke-10 Hijriah. Jadi tidak ada suudon atau tidak ada prasangka buruk sama sekali.
Ya, kalau bisa diilustrasikan sebentar, saya lihat videonya katanya itu kan ada lobang begituan ya untuk memanggil orang-orang di Indonesia atau apa gituan ya. Ada kepercayaan seperti itu. Kalau dipanggil namanya itu kemudian tergerak bisa ke Yaman. Itu sebuah tradisi atau bagaimana itu? Atau sebuah keyakinan? Itu semacam apa ya, cerita lisan gitu, Kang Mas. Cerita lisan bahwasanya ketika kita ini ingin memanggil orang-orang yang kita cintai agar mereka datang ke tempat tersebut, maka kita dapat memanggilnya melalui jendela atau lubang yang ada di sebelahnya makam Ahmad bin Isa. Cerita lisan. Dan Oke, untuk cerita lisan ya. Ya. Terakhir kali bahwa mahasiswa Indonesia masih berziarah ke situ ya, ke makam Ahmad bin Isa. Sepertinya sampai sekarang itu, Kang Mas. Sepertinya Masih sampai ya? sekarang masih ada yang menziarahi tempat tersebut. Makam Oke, ya, Ahmad baik. bin Isa al-Mahalli. Ya. Terima kasih Gus Ajis atas keterangannya. Tangku Kori mungkin bisa bergabung kembali. Silakan saya kasih kesempatan mungkin bisa memberikan sebuah tanggapan terhadap Gus Ajis atau kelihatannya tadi kurang terputus perdebatan dengan Kiai Mukhlas. Silakan Tangku Kori. Speakernya Tangku Kori. Baik, terkait masalah dengan Kiai Mukhlas tadi, menurut saya sudah selesai. Pernyataan beliau bukan dalam arti keluar daripada konsep pengkajian nasab yang terus tetap berjalan, tetapi hanya sebatas menyatakan bahwa persoalan nasab itu sifatnya individual ya, artinya privasi ya. Itu saya nggak apa-apa, cocok. Cuman gini, yang ingin saya sampaikan, persoalan yang terjadi saat ini, ya, klan Ba'alawi sampai hari ini mereka masih saja meyakini betul bahwa mereka juriyah Nabi. Namun kami, orang-orang yang mengkaji nasab mereka, sudah sangat tampak bagaikan matahari di siang hari. Bahwa bagaikan terang matahari di siang hari bahwa nasab mereka itu palsu. Nah, jadi substansi yang kita bahas. Koreksi mungkin ya. Mungkin tidak terverifikasi atau mungkin bisa terputus gitu kan ya. Kata-kata palsu mohon dicabut, Said Kori ya. Ya baik. Jadi nasab Ba'alawi itu maudhu'un ya. Artinya ya jadi seperti itu. Kita begini loh. Ini kan bahasa ilmiah. Ilmiah itu harus jelas bahasanya, nggak bisa syubhatkan atau samakan. Kalau mau tuh mardud ya mardud, ya makbul ya sahih ya sahih. Jadi nggak perlu kita khawatir kalau dengan bahasa narasi palsu itu melanggar atau nggak perlu lah. Sebab hadis saja ada yang palsu kok, apalagi nasab. Jadi kembali kepada persoalan yang ingin saya sampaikan ini, pembahasan kita ini saya rasa bias. Substansi yang ingin kita bicarakan ini, benarkah statement Syekh Quraisy Shihab, ya, Profesor Dr. Quraisy Shihab itu benar bahwa Ahmad bin Isa itu berhijrah ke Yaman, gitu loh. Dari tadi saya simak tidak ada narasi untuk menyatakan benar atau tidak dengan dalil yang akurat. Sementara saya telah menyampaikan dalil yang akurat berdasarkan kitab Tahdzibul Ansab yang ada di abad 4 ke-5 menverifikasi secara detail bahwa Said Ahmad bin Isa itu tidak pernah hijrah ke Yaman. Said Ahmad bin Isa beliau berada di wilayah Basrah dan beliau ibaratnya inhidar. Inhidar itu turun daripada tempat tinggi ke tempat yang rendah.
Kalau dalam bahasa makna inhidar ya. Oleh sebab itu kalau kita pahami wanhadara itu berpindah dari dataran tinggi menuju dataran rendah. Artinya kalau kita narasikan contoh, ibaratnya dari Bogor menuju ke Jakarta Utara, di mana Jakarta Utara itu ibaratnya Priok, tempat pusat-pusat perusahaan minyak misalkan. Seperti itu narasi saya ya. Jadi tidak ada satupun sumber yang menyatakan bahwa Said Ahmad bin Isa pernah hijrah ke Yaman, terkecuali dalam kitab ya yang berikut ini, dalam kitab Qiladatun Nahar fi wafiyati a'yanid dahar. Ini kitab karangan daripada Abu Muhammad Thayyib bin Abdullah bin Ahmad bin Ali Bamakramah Al-Hijrani. Nah, beliau lahir 870 sampai 947. Nah, beliau ini kalau ditinjau daripada usia dibandingkan dengan Ali As-Sakran, maka Ali As-Sakran lebih tua. Artinya bisa diverifikasi bahwa penulis kitab Qiladatun Nahar itu menukil informasi dari Ali As-Sakran yang lahir tahun 818 yang wafat 895 Hijri ya. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, referensi yang kedua adalah kitab As-Suyuf Al-Bawatir liman ini sebentar. Kitab As-Suyuf Al-Bawatir ya, liman yuqaddamu salat as-subhi ala al-fakhril ala fajril akhir. Itu karangan Abdullah bin Umar bin Abu Bakar bin Yahya al-Alawi al-Hadrami asy-Syafi'i. Ya, beliau itu abad ke-13 malah, wafat pada tahun 1265 Hijri. Terus di dalam kitab lain yang mengungkapkan keadaan hijrahnya Ahmad bin Isa ke Hadramaut Yaman, itu adalah Fatwa Nur Ali Ad-Darab, Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz. Itu memverifikasi demikian cerita ya. Jadi semua kitab-kitab yang memverifikasi terkait Ahmad bin Isa pernah hijrah ke Yaman itu sama sekali tidak ada maraji', tidak ada referensi yang dapat meyakini kita bahwa sejarah hijrahnya Ahmad bin Isa ke Hadramaut Yaman terverifikasi dari data-data yang bersambung isnad. Artinya data-data yang berkesinambungan khobar. Lalu apa alasannya, dasar apa Profesor Quraisy Shihab ya beliau menyatakan bahwa Ahmad bin Isa berhijrah ke Yaman? Nah, narasi yang diambil oleh Profesor Quraisy Shihab itu narasi umum, bagi saya enggak ilmiah gitu loh. Walaupun beliau dianggap sebagai ilmuwan tafsir, saya rasa begini, kita tidaklah boleh ya mengambil satu ibarat meyakini benar orang lain karena jabatan dia ya. Karena gini, itu nasib sebetulnya. Kalau orang bersekolah sampai kuliah dapat titel profesor, kalau aku kuliah mungkin lebih dari itu juga bisa aku dapat gitu kan. Nah, itu nasib aja sebetulnya, bukan memverifikasi kecerdasan sebetulnya. Jadi kebenaran itu muncul bukan karena dia seorang profesor atau seorang doktor ya, tapi bagaimana dia mengungkapkan suatu kebenaran dalam suatu sikap narasinya terkait Ahmad bin Isa hijrah ke Yaman dengan berdasarkan informasi yang akurat gitu. Ini zaman sudah modern ya, kita bisa diakses mulai dari pakai fulus sampai pakai PDF bisa diakses. Jadi nggak ada sulit untuk kita verifikasi kebenaran. Jadi menurut pemahaman saya bahwa narasi daripada Profesor Dr. Quraisy Shihab itu masih narasi yang umum, yang banyak orang tahu, nggak ilmiah. Tapi yang ilmiah bila mana Quraisy Shihab mampu memberikan data informasi yang akurat yang dinukil dari kitab-kitab yang berkesinambungan terkait keberadaan Ahmad bin Isa hijrah ke Yaman, itu baru mantap.
Tapi selama ini kami tidak ada menemukan satu informasi kitab yang ada di abad keempat, kelima, dan keenam serta ketujuh yang memverifikasi bahwa Said Ahmad bin Isa An-Naqib berhijrah ke Yaman. Itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin Kiai Mukhlas dan kiai-kiai yang lain yang bisa memperkuat narasi daripada Quraisy Shihab untuk terkait benarnya Said Ahmad bin Isa An-Naqib berhijrah ke Yaman sampai wafat di Yaman, silahkan. Saya tunggu hari ini. Wallahu a'lamu bishawab. Luar biasa nih, tantangannya nih luar biasa nih. Kiai Mukhlas dan kiai yang lainnya, dan juga ini juga mungkin tantangan bagi semua yang nonton ya. Baik, saya langsung ke Kiai Ubadillah. Tadi sudah jelas, clear bahwa statement akhir dari Teguh Qori bahwa tidak ada keterangan kitab satupun yang menerangkan bahwa Ahmad bin Isa itu hijrah ke Yaman di abad-abad 3 atau 4 dan 5 ya. Silakan. Ya Ubed. Speakernya, Kiai. Baik, singkat aja untuk Sayyidi Syarif, Tuan Guru Qori, is the best. Titik itu aja. Tapi saya ingin melanjutkan sedikit terkait dengan tadi yang saya sampaikan. What meaning is the best? I don't know. Sangat luar biasa. Mumtaz Endal Arabiyah. Tayyib. Saya ingin melanjutkan tadi yang saya sampaikan saja. Kita ini mengkaji Quraisy Shihab sebagai teks, relevansinya dengan diskursus nasab. Apa yang disampaikan oleh Quraisy Shihab dalam konteks historis itu bertentangan atau terbantahkan oleh realitas empiris historis. Sebagaimana yang tadi juga dikatakan oleh Tuan Huda Qori dan yang disampaikan juga oleh Kiai Haji Abdul Aziz Jazuli. Saya ingin memberikan dua saran menindaklanjuti dari pernyataan Kiai Mukhlas. Sebenarnya yang disampaikan oleh Kiai Mukhlas terakhir tadi untuk tidak memamerkan nasab itu sebenarnya dialamatkan pada habaib sebenarnya. Cuman belum fokus alamatnya itu. Dan yang perlu diketahui, kemunculan Kiai Imad dalam diskursus nasab ini kan sebenarnya ingin menghentikan hegemoni dan relasi kuasa yang diciptakan oleh habaib yang dengan menggunakan nasab itu, dengan menggunakan instrumen nasab itu. Oleh karena itu, saya setuju habaib itu hidupnya di Indonesia jangan hanya pamer nasab, apalagi kalau sudah ketahuan seperti sekarang ini, malu-maluin saja. Titik. Terima kasih, Mas. Oke, baik. Terima kasih. Langsung ke Dr. Soleh Basari. Masih adakah bergabung? Silakan, Dr. Soleh. Iya, terima kasih. Saya harus berterima kasih kepada Said Qori dan Gus Jazuli, juga ke Kiai Ubaidillah dan Kiai Mukhlas. Jadi begini, saya memang tidak bicara langsung tentang Profesor Quraisy Shihab, tetapi bahwa saya bicara dari sisi etis, secara Al-Quran dan secara hadis. Di situ jelas etikanya Duriyah seperti apa. Kemudian saya mencoba untuk memadukan dengan penjelasannya Said Qori bahwa secara ilmu nasab seperti itu. Kemudian saya juga memadukan dengan tes keilmuan sains DNA juga seperti itu. Artinya apa? Baik secara etika Qurani, secara ilmu nasab, secara DNA, kecuali Profesor Quraisy Shihab ya, rata-rata habaib menurut saya adalah tertolak, gitu kan. Nah, kalau Quraisy Shihab ini apapun kita harus menghormati beliau, apakah persoalan nasab ini beliau menguasai atau tidak, itu soal wilayah tersendiri. Tapi yang inti apapun yang disampaikan Quraisy Shihab itu jauh representatif, jauh lebih otoritatif ketimbang disampaikan oleh Pak Taufik Assegaf.
yang bagi kita tidak jelas keilmuannya apa, kan gitu. Nah, tetapi tadi Kiai Ubaidillah menyebut bahwa video itu 2 tahun yang lalu, yang kemudian sampai ke kita sekarang ini artinya bahwa pancingan dalam tanda kutip Kiai Imad itu berhasil bahwa tokoh yang dalam tanda kutip secara keilmuan sangat disegani di kalangan habaib, Profesor Qureshi sudah menyampaikan suara resmi kaum habaib, kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang adalah saya setuju dengan Kiai Mukhlas tadi, sebenarnya ini udah ending ya, udah finish terkait habaib itu. Dari sisi moral etis itu tertolak, dari sisi catatan nasab disampaikan oleh Syed Qori tadi tertolak, dari sisi masuk ke DNA tertolak. Artinya sebenarnya ya kita harus mengedukasi umat kita harus mengedukasi warga Muslim di Indonesia pada doktrin yang semestinya tentang Dzurriyyah Rasul. Kita harus mengembalikan mereka untuk berritual sebelum habaib datang. Kalau yang biasa berjanji di ba'i burdah silahkan melanjutkan itu. Kalau yang berhizib ini itu bertarikan ini itu silahkan melanjutkan itu. Karena mereka datangnya belakangan, kemudian memporak-porandakan bangunan yang udah ratusan tahun itu. Kemudian ujungnya adalah klaim sebagai Dzurriyyah Rasul, dan itu jadikan tiket untuk membangun konstruksi sosial, untuk menikmati secara ekonomi dan politik. Ini yang harus kita tentang. Terima kasih. Oke, sebagai catatan Dr. Soleh bahwa tentang tes DNA, saya pernah diskusi dengan podcast dengan Dr. Sugeng, tertolaknya adalah dari klan laki-laki atau dari nasab laki-laki. Nah, jadi belum tentu bahwa ada kemungkinan mungkin dari jalur perempuan memberi sebuah kesempatan. Kan tes DNA itu dari jalur laki-laki. Kemarin tempo hari saya podcast adalah J1. Kalau selain J1 berarti ada kemungkinan bahwa para habaib itu masih keturunan Rasulullah dari jalur perempuan. Nah, ini kemarin hasil podcast saya dengan Dr. Sugeng. Jadi mungkin masih memberi ruang gitu. Memberi ruang. Siapa tahu mungkin Dr. Soleh juga nanti J1 kan. Persoalannya kan itu Mas Yusuf. Persoalannya kan habaib tidak menerima jalur perempuan, Mas. Hanya jalur laki-laki yang mereka terima. Nah, itu persoalan lain ituan ya. Persoalan lain ituan ya. Apakah itu klaim itu direvisi itu ya, atau ketentuan itu direvisi atau kita serahkan, tetapi jangan menutup sebuah kesimpulan bahwa habaib itu adalah bukan keturunan Rasulullah gitu ya, tetapi mungkin tidak tersambung dari jalur laki-laki, dari jalur perempuan mungkin saja terbuka. Nah itu oke. Ya, dari Kamula Sarkun silakan. Terima kasih semuanya. Mungkin closing statement-nya ini mau saya sholat jenazah. Jadi begini Mas, saya tetap berpandangan bahwa baik yang mengaku punya data maupun yang kontra semua dalilnya derajatnya dzonni. Karena itu relevan untuk terus diperdebatkan. Kita membangun konstruksi bahwa nasab lukis itu hanya untuk kepentingan catatan keluarga, bukan untuk kepentingan publik. Karena kita itu di publik banyak mafsadanya daripada masalahnya. Apalagi dalam konteks Indonesia kekinian dengan adanya undang ITE itu berpeluang untuk dipersoalkan. Ketika ngomong di rumah raja ini, saya itu kalau nggak bisa undang-undang ITE sebagai kabar bohong. Itu Mas. Jadi intinya ke depan kita harus konstruksi baru nasab Nabi ke nasab nasab bukan logis. Begitu. Oke, baik. Agak tersengat-sengat ini suara Kamula Sarkun. Oke, terima kasih. Sudah 1,5 jam dari target kita podcast 1 jam. Ternyata ini cukup gayang diskusinya. Terima kasih kepada seluruh pembicara.
Teguh Said Kori, terima kasih Gus Haji Syajuli, Kiai Haji Ubaidillah Kamamundi, dosen UIN Filsafat Islam, dan juga Dr. Soleh Basari, dosen Universitas Indonesia, dan juga kepada netizen, nantikan pembahasan masalah nasab dengan topik yang lain. Mudah-mudahan saya selalu ditantang oleh para netizen hadirkan dari pihak Habaib. Saya bukannya menolak, tetapi welcome. Siapapun, Pak Taufik atau Habib Taufik atau siapapun gituan ya. Mari podcast di Padasua TV. Cuman masih belum ada kesempatan mungkin ya untuk bisa podcast dengan kami. Kang Muhlas mungkin bisa membantu sebagai muhibin untuk nanti dengan sekjen RA atau dengan yang lainnya. Begitu Kang Muhlas? Terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe pada Padasua TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.